Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula, amma ba'du. Para abah, para ambu, seluruh jamaah Azmiyah, ainama kuntum, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam ridha Allah, dalam rahmah Allah, dan mudah-mudahan aktivitas yang kita jalani, kita lakukan pada malam hari ini adalah aktivitas yang yuqarribu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita ini adalah aktivitas yang akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita akan segera mulai kajian kita pada malam hari ini. Kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah, yang nanti akan dilanjut dengan Ambu Dati Darwati akan membaca surah An-Nisa ayat 171-176 dan dilanjutkan dengan kajian tafsir yang nanti sebagai pembacanya adalah Ambu Susianti. Tawali acara ngaji pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka segala sesuatu yang baik untuk kita sehingga kita mudah untuk mencapai kebaikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah sekalian, mari sama-sama kita simak surah An-Nisa ayat 171 sampai 176 yang akan dibaca oleh Ambu Dati Darwati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ambu. Ya. Malam ini Korea sama pembaca tafsirnya pakai seragam hijau. Masya Allah. Bu Deti, nggak sengaja ya. Alhamdulillah deh, kita seragam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu adalah seragamnya ahli surga. Penduduk surga itu adalah wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus. Penghuni surga itu adalah menggunakan pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ambu Dati Darwati. Ya. Mohon bimbingan sama koreksinya ya Pak Ustadz Joko. Sama-sama kita bareng-bareng ngaji, saling sama-sama belajar. Masih jadi muridnya Ustadz Dani. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullahi wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min aminu billahi wa rusuli wa la taqulu salasah intahu khairal lakum innallahu ilahu wahid
subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila la yastankifal masihu ayyakuna abdal lillahi walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasaya suruhum ilaihi jami'a wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadli wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'adzibuhum adzaban alima wala yajiduna lahum min dunillah waliyaw wala nasira ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina wa ammal ladzina amanu billahi wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatim minhu wa fadlin wa yahdihim siratum mustaqimah yastaftunak qulillahu yufsikum fil kalalah inimru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falahanis kumatarok wa huwa yurisuha illam yakullaha walad fa in kana nataini falahuma sulusanim mimma tarok wa in kanu ihwatar rijalan wa in kanu ihwatar rijalan wa nisa'an zakari mislu hasil unsayai yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, tidak hanya teduh di
Lihat itu seragam hijaunya, suara dari Ambu Dati juga menenteramkan hati, Masya Allah. Saya kira sampai saat ini Ustadz Dhani sukses mendidik peserta didiknya. Lagunya itu top markotop, alhamdulillah. Kalau untuk para ambu sukses, kalau untuk para abah masih the big question. Ini mana ini wakil dari para abah ini? Muridnya Ustadz Dhani ini kok jarang tampil ini. Apakah kemampuannya disimpan dulu atau bagaimana ini? Tunggu tanggal mainnya, Pak Ustadz. Alhamdulillah, tunggu tanggal mainnya katanya Abah Adam. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang katanya sih, tapi analisanya memang kenyataannya demikian. Memang laki-laki gede pembahasannya gede, giliran selalu tampil, itu beda sama para ambu ini, nggak banyak speak akan tetapi menunjukkan karakternya, menunjukkan nyalinya kan kayak gitu. Jadi mohon maaf nih kalau ada istilah NETO, no action talk only, itu layak untuk disematkan bagi yang nggak serius. Tapi kalau para ambu ini, Masya Allah, luar biasa pokoknya. Alhamdulillah. Tunggu tanggal mainnya Pak Ustadz, ada kuartet tilawah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ini nggak ngompor-ngomporin ya kan, nggak ngompor-ngomporin, cuman mengkritik untuk membangun. Setuju ya Ambu Dati ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi telinga saya itu tadi Ambu Dati baca dengan langgam yang enak itu rasanya maknyas. Hati itu rasanya Masya Allah, adem, tentrem, ayem kata orang Jawa. Adem, tentrem, ayem tuh. Adem, tentrem, ayem itu Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya tunggu action dari para abah untuk nyanyi para ambu. Setuju ya? Ambu Dati ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Al-Quran kemarin ada bahasan bahwa dalam Al-Quran itu ada surah namanya surah Al-Jin. Nah, ketika Rasulullah membaca Al-Quran, ternyata ada makhluk lain selain manusia yang mendengar. Ya, ini adalah makhluk yang bernama jin. Nah, makanya dimotivasi oleh para ulama, di antara saya sampaikan dalam tafsir yang saya pegang ini tafsir At-Tadabbur, apabila Anda membaca Al-Quran, nyaringkanlah, artinya bunyikanlah huruf-huruf Al-Quran, kalimat-kalimat Al-Quran, karena Anda tidak tahu, kita tidak tahu, boleh jadi ada makhluk Allah yang lain yang enggak kasat mata, yang tidak bisa terlihat oleh pandangan kita, tapi dia mendengar bacaan kita, dan boleh jadi dari didengarnya itu satu, kita mendapat pahala. Yang kedua, makhluk yang lain itu nanti bertambah imannya. Jadi kalau jinnya itu belum beriman, terus mendengar ayat, bisa jadi beriman. Kalau sudah beriman, imannya bertambah lagi. Kan viral tuh ayatnya, kita udah pada tahu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada jin yang memang jin itu taat kepada Allah. Tentunya kalau jin itu taat kepada Allah, mendengarkan dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara dakwahnya adalah membaca Al-Quran. Nah, dengan membaca Al-Quran itu, di dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, zadathum imana, ayat-ayat Al-Quran itu akan menambah keimanan pada yang mendengarnya. Makanya saya sudah sangat acungi jempol untuk para ambu yang telah membaca Al-Quran dengan langgamnya itu enak banget. Jadi Ustadz Joko itu penilainya adalah adem, tentrem, ayem. What the meaning is adem, tentrem, ayem, itu nanti bisa diterjemah sama Abah Adam itu. Ini Abah Adam mengakunya orang Jawa, akan tetapi kadang-kadang bahasa Jawanya blepek gitu. Harus diterjemah adem, tentrem, ayem. Itu kira-kira padanannya dalam bahasa Inggris apa itu Abah Adam? Beautiful. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi diingat-ingat kalau kita bunyi Abah Oyan,
para abah, para ambu, ketika kita bunyi membaca Al-Quran, boleh jadi ada jin yang mendengar bacaan kita. Kalau sudah mereka mendengar bacaan kita, kita tidak sadar kita akan mendapatkan pahala. Saldo pahala kita bertambah tanpa kita ketahui. Nah, itu di dalam sebagian tafsirnya dijelaskan demikian. Saya terlalu bersemangat ini di mukaddimah, di preambul kelihatannya langsung agak haus nih Abah Adam. Boleh minum ya? Ustaz, boleh tanya sedikit Ustaz. Boleh Abah Hoyan. Orang-orang tua kami kalau baca Quran dikeraskan, menyiapkan air putih dicerek gitu. Nah, sehingga bisa nanti kita minum menjadi obat yang baik. Nah, ini ternyata yang dibuktikan oleh siapa namanya? Oleh orang Jepang itu. Betul. Dengan bacaan ayat Al-Qur'an molekul ini juga menjadi lembut katanya molekul air. Ya walau alam lah. Tapi harus kita yakini itu dan itu benar adanya. Cuman mungkin otak atau pikiran kita belum menjangkau ke sana. Kan kemarin kita kaji bahwa dan kami turunkan Al-Quran itu syifa sebagai penyembuh. Maaf, saya itu kan sudah terjangkit asam lambung nih Abah Oyan. Tadi sore itu saya diundang di tetangganya Abah Adam itu, namanya Ibu Prapto, kan putranya meninggal 40 hari. Saya berangkat itu sudah asam lambungnya udah mulai agak naik. Ini benar ini, saya nggak ngada-ngada. Terus akhirnya baca surah Yasin agak kencang tuh bareng-bareng sama anak-anak. Ternyata Abah Oyan yang tadinya mau mual itu tiba-tiba enak aja gitu. Jadi ketika mau bunyi dikit aja itu rasanya mau mual. Ternyata anak-anak kan alhamdulillah anak didik saya udah setengah hafal atau Yasin, ada yang hafal. Terus akhirnya mereka saya minta untuk agak kencang dikit biar semangat. Terus lama-kelamaan yang tadinya saya pelan, bahkan ngomong aja mau mual, ternyata setelah ayat Al-Quran itu dibunyikan saya ngikuti, ini mualnya itu berangsur-angsur kelihatannya mereda, kok nggak jadi mual. Lama-kelamaan bunyinya itu enak. Apa yang disampaikan oleh Abah Oyan itu ternyata air yang dibacakan Al-Quran itu molekulnya atau partikelnya atau apalah namanya, itu menjadi lembut dan menjadi energi. Ini ya mungkin penelitian nanti bisa berkembang, apa dampak membunyikan Al-Quran dan lain sebagainya. Dan seterusnya itu bagi kesehatan tubuh manusia. Maka dari itu Abah Oyan, saya berpesan benar-benar sehat apabila kita baca Quran. Itu sebenarnya ruhani dan pikiran kita, fisik kita itu akan betul-betul sehat. Jadi membaca Al-Quran itu adalah gizi. Dan harus kita ingat Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa. Para abah, para ambu, ini saya minta Abah Oyan minimal habis subuh, kelasnya Abah Oyan minimal setengah juz. Berapa? Setengah juz. Setengah juz. Bukan setengah halaman, setengah juz. Setengah juz itu berarti kan 10 lembar. Cuman 10 halaman. 10 halaman. 5 lembar 10 halaman bolak-balik tuh. Itu kalau dikalkulasi kalau udah lancar nggak sampai 20 menit. Ya kurang lebih 15 menit lah. Lebih nanti tinggal mengatur ritme suara. Apakah ketika saya membaca itu suaranya volumenya agak di atas 50 km per jam atau di atas di bawah 50. Nanti stabil. Oh kalau saya terlalu ngegas pertama itu nanti dapat tiga lembar aja udah melepek. Oh berarti harus distabilkan itu cara cara membunyikannya. Suara kita itu biar enggak boros. Setuju Abah Cecep? Setuju. One day one juice. Wah. Tapi dicicil. Betul Abah Oyan, betul. Saya alhamdulillah dalam beberapa tahun ini berusaha untuk seminggu khatam. Tapi kadang-kadang yang namanya kenyataan itu tidak sesuai dengan niat. Tapi kan kita niatnya seminggu khatam. Kalau untuk saya memaksakan diri untuk khatam dalam seminggu. Kenapa khatam dalam seminggu? Ustadz Joko ngajar tafsir. Nah kalau nggak paham ayatnya nanti kan ditanya melepek saya, ya kan? Akhirnya ternyata memang harus dipaksa dulu Abah Oyan. Saya punya kemampuan untuk
khatam satu sepekan seminggu khatam, ya kan? Nah kadang-kadang kalau tidak dibebani nyantai-nyantai, nafsu kan seperti itu. Kalau enggak dibebani nanti nyantai-nyantai. Kalau udah nyantai-nyantai ya macam-macam lah itu kerugian yang kita makanya harus dibebani dengan satu moto kegiatan one day one juice, itu udah sangat cocok sekali. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dalam hadis Sahih Bukhari itu, Iqra'il Quran syahron, bacalah Al-Quran sebulan. Maksudnya khatamin Al-Quran itu sebulan minimal bagi yang sudah lancar Al-Quran. Apalagi sekarang banyak grup WA, kegiatan-kegiatan one day one juz. Misalnya sekarang juz 12, kemudian Abah Wayan dibagi halaman sekian sampai halaman sekian, terus Abah Adam halaman sekian sampai sekian, para ambu dibagi halaman sekian sampai sekian, kan enak tuh. Nah ini memang harus diprogram demikian biar nafsu kita tidak liar. Jadi ditunggangi oleh kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kurang lebih demikian Abah Wayan, terima kasih masukannya. Baik, bahwa kasih. Orang tua kita zaman dulu kalau baca Al-Quran menyiapkan air putih. Kenapa? Ketika air putih itu dibacakan Al-Quran akan berubah menjadi molekulnya itu semakin indah, energinya semakin positif dan semakin hebat, dan dampaknya tidak hanya kesehatan rohani, kesehatan fisik pun akan meningkat. Dan itu sebagai orang yang beriman kita harus yakin. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat. Ingat-ingat, Quran adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah amazing. Sesuatu yang benar apa enggak itu? Mukjizat itu amazing. Itu saya betul. Saya Inggrisnya itu asal jeplak aja itu Abah Cecep. Nah, kalau enggak pas ya dibenerin itu nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau minum enggak jadi nih. Saya minum dulu ya. Para abah, para ambu minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacain Al-Quran tuh kopi susunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Ibu Dati. Udah dibacain Al-Quran sama Ibu Dati tadi susu. Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustaz. Ya, Abah Adam. Mukjizat itu miracle. Ya. Terima kasih Abah Adam. Miracle, tulisannya miracle gitu. Ya. Saya masih ingat dulu. Oh iya benar. Mau bunyiin seperti Abah Adam kelalen. Lupa terus diingetin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, para abah, para ambu, kita masuk ke kajian tafsirnya. Alhamdulillah nggak berasa tilawahnya surah An-Nisa khatam 176 itu dibagi. Masya Allah. Ini nanti ayat yang kita baca nih Abah Adam nih menjadi saldo, menjadi saksi besok di yaumil kiamah bahwa kita bareng-bareng mempelajari Al-Quran dan membacanya tuh. Masya Allah. Yang mendengar maupun yang membacanya itu akan sama mendapatkan pahala. Per huruf itu satu kebaikan. Bayangin, mulai dari ya ayyuhan nasu ayat pertama surah An-Nisa sampai ayat terakhir wallahu bikulli syai'in alim, ada berapa ratus ribu huruf itu udah. Ada berapa ribu huruf udah, puluhan ribu huruf itu. Kita udah nggak bisa nih itu dikalikan dengan pahala-pahalanya itu. Allahu Akbar. Ini saya kadang-kadang ya iri juga sama Adam. Adam ini pinter bikin acara itu. Pinter bikin acara. Tiba-tiba rekeningnya gendut gitu aja. Rekening pahalanya gendut gitu aja. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi rekeningnya yang gendut bagiin ke semua yang ada di sini. Amin. Alhamdulillah. Kalau gitu mah nambah lagi dong, nambah gendut lagi Pak Adam. Udah. Buncit. Saya amati Abah Adam, Abah Wayan, orang kalau akrab dengan Al-Quran, nggak ada harinya itu nggak bahagia. Pasti dominannya bahagia. Ya sedih lah. Ada masalah, sedihnya itu dikit. Yang namanya hidup di dunia masa nggak sedih? Ya buat pantas-pantas, pusing, sedih, ada problem ini, buat pantas-pantas. Kalau hidup di dunia enjoy, terlalu enak itu nanti nggak. Besok di akhirat harus ada
bumbu sedihnya ya. Ambu Susi ya, harus ada bumbu Iya, bumbu Ustaz. pahit-pahitnya itu, ada pusing-pusingnya dikit, diganggu oleh cucu, diganggu oleh menantu, Sering diganggu. sakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kita kajian tafsirnya adalah ayat 168 sampai 171, namun akan saya baca terlebih dahulu ayat 168, 169, 2 ayat. Biar saya nggak kalah juga sama para ambu melantunkan ayatnya, tapi nada saya adalah nada standar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ambu Susi, saya ingin baca terlebih dahulu hubungan ayat 168 dengan ayat yang sebelumnya. Ini saya mengutip dari tafsir Departemen Agama. Ini saya punya tafsir Departemen Agama 10 jilid. Hubungannya adalah sebagai berikut. Pada ayat-ayat yang lalu telah diterangkan nasib orang yang mempersekutukan Allah yang telah menetapkan hukum-hukum dan mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah, dan membuat peraturan-peraturan menurut hawa nafsu mereka dan mengikuti langkah-langkah setan. Maksudnya adalah manusia itu tidak mengikuti perintah Allah tapi nuruti sesama manusia. Padahal yang diikuti itu adalah nggak benar. Nah, uraiannya ayat sebelumnya kan demikian. Pada ayat ini, yakni ayat yang berikut ini yang akan kita kaji, Allah memperingatkan dan memerintahkan manusia agar memakan rizki pemberian Allah yang halal dan jangan mengikuti langkah-langkah setan dengan mengikuti jejak pemimpin yang sesat hanya karena berpegang atau mengikuti kepada tradisi atau adat istiadat orang terdahulu. Ini dikecam nih. Nah, baru-baru ini kan ada viral tuh, sudah usia 70 tahun, malah katanya alasannya pindah keyakinan mengikuti agama nenek moyangnya. Ya, ini disinggung oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran itu menyinggung sesuatu, pasti akan ada orang yang melaksanakannya. Kenapa ente nggak mengikuti agama Islam? Ajaran yang logis, ajaran yang bisa diterima dengan fitrah manusia oleh fitrah manusia, karena mereka mengikuti agama nenek moyangnya katanya. Masya Allah, ini disinggung nanti itu. Ambu Susi, kita masuk ke kajian tafsir, tolong ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Ya ayuhan nafsu. Wahai manusia. Wahai manusia, makanlah dari makanan sebentar, Ambu Suci, Ambu Suci mohon diperhatikan. Metodenya adalah Ambu Suci mengikuti apa yang saya baca. Jadi biar kita fokus, ikuti aja ayatnya, nanti kita terjemah per kata. Dan itu akan mengantarkan kita lebih melekat pemahamannya. Jadi tidak baca terjemah di pinggir, tapi metodenya adalah Ambu Susi mengikuti apa yang saya baca. Jadi fokus aja ke ayatnya. Nanti bisa mudah, insya Allah. Baik, kita ikuti. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Wahai manusia.
Nah, diikuti saja. Saya Wahai diikuti aja. manusia. Nah, kayak gitu. Jadi metodenya Arabnya dulu dibaca, baru nanti arti perkataannya diartikan. Nah, saya yang akan membaca dan juga mengartikan, nanti Ambu Susi yang mengikuti. Saya ulangi, ya ayyuhan nasu. Ya ayuhan nasu. Wahai manusia. Wahai manusia. Kulu. Kulu. Nah, mohon maaf, fokus aja ke pandangannya ke ayat. Jangan terbagi pandangannya ke terjemah. Terjemahannya. Ya, Kenapa? Ustaz. Karena akan nanti memecah konsentrasi. Maaf ya. Nggak apa-apa. Jadi ini metode ketika saya dulu ngaji di pesantren, metodologinya kayak gini. Ya ayyuhan nasu. Ya ayuhan nasu. Wahai manusia. Wahai manusia. Kulu. Kulu. Makanlah oleh kalian. Makanlah oleh kalian. Mimma. Dari apapun. Dari apapun. Fil ardi. Fil ardi. Di bumi. Di bumi. Halalan. Halalan. Yang halal hukumnya. Yang halal hukumnya. Thayyiban. Thayyiban. Yang baik sifatnya. Yang baik sifatnya. Baik. Dari satu penggal ayat ini, kita nanti memperdalam ke kajian tafsirnya. Ya ayyuhan nasu. Sekali lagi. Ya ayuhan nasu. Wahai manusia. Wahai manusia. Baik. Kita masuki tafsirnya lebih dalam. Allah Subhanahu wa taala tidak mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi firman-Nya, tidak membatasi nasihatnya hanya untuk orang yang beriman. Walaupun mereka tidak beriman, yakni sejenis dengan manusia, tetap Allah itu berbuat baik. Kenapa? Karena manusia itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah itu maha sayang terhadap ciptaannya. Oke, nggak masalah. Kalian nggak beriman kepadaku, nggak mau ibadah kepadaku. Tapi demi kebaikan kalian, minimal di bumi, minimal di dunia, ya kan? Manusia, makanlah makanan yang halal dari bumi. Maksud halal itu adalah apa yang dibolehkan oleh Allah. Yang diharamkan adalah apa yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada satu kaidah dalam ilmu usul fiqh, apa yang dibolehkan oleh Allah itu ada kebaikan. Apa yang dilarang oleh Allah, di balik yang dilarang itu pasti ada keburukan. Nah, saya mengutip tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, urayanya indah banget. Nanti mohon saya dibantu oleh para abah untuk membantu saya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirnya adalah sebagai berikut. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu kadang melontarkan satu pertanyaan. Kenapa apa yang Allah ciptakan itu kok dilarang? Kalau nggak dilarang, sekalian aja nggak usah diciptakan. Nah, mereka kadang-kadang menggunakan pertanyaan tersebut untuk memojokkan, menyudutkan orang-orang Islam dan ajaran Islam. Nah, kemudian di sini Allah menjelaskan, fahum al-ana yumsikunal hayyati wath'abina liyastakhlisu minhas samum. Ternyata mereka sekarang itu menangkap seperti ular atau hewan berbisa agar mereka bisa selamat dari hewan berbisa tersebut. Jadi untuk menyelamatkan manusia yang terkena sengatan ular berbisa, ternyata obatnya adalah dengan
dengan bisa. Tuh. Hatta yaqtatilu bihal mikrubat allati taqtulul insan. Sehingga ketika manusia yang terkena bisa itu akan bisa membunuh mikroba. Mikroba itu apa? Nah, ini ada kaitannya dengan biologi itu. Mikroba itu apa? Alumni ITB. Alhamdulillah. Apa itu kira-kira? Apa Cecep mikroba itu? Pak Oyan tuh yang tahu. Nah, Pak Oyan. Apa itu? Jentik-jentik. Organisme kecil. Organisme Jentik. yang kecil, yang Ya, kadang-kadang ya. satu sel. Masya Allah. Biasanya definisinya gitu. Baik, jentik-jentik. Dari mikro itu kecil. Ya, mikro. Nah, ini terus kemudian diungkapkan dalam ini tafsir kontemporer memang yang saya baca ini. Jadi orang yang terkena bisa itu adalah obatnya juga dengan bisa ular tersebut. Nah, supaya apa bisa itu? Bisa itu adalah untuk yaqtatilu bihal mikrubat. Jadi mereka itu bisa membunuh dengan bisa itu membunuh mikroba. Yang namanya mikroba itu bisa membunuh manusia. Ya Allah. Wa kanu qabla iktishafi faidati summi fi tha'ban yatasaalun. Mereka sebelum terungkapnya temuan ini, mereka bertanya, kenapa hewan yang berbisa itu diciptakan? Wa ma faidatu khalqi mithli hadhihi tha'abin? Apa manfaatnya Allah menciptakan sesuatu yang seperti ini? Apa? Kayak gitu. Ular kan diharamkan untuk dimakan. Nah, ternyata di balik pengharaman itu ada faidah yang sangat besar. Tentunya bisa kita analisa yang sederhana. Apabila ular kobra itu nggak ada di sawah, tentunya ekosistem alam itu akan terputus. Kenapa? Petani itu nanti akan tersibukkan oleh hama tikus. Sementara dengan adanya ular kobra, itu ular kobra adalah membunuh tikusnya. Nah, sekarang ular kobranya adalah ditangkepin oleh yang namanya manusia. Padahal Allah menciptakan ular kobra itu membunuh tikus biar tidak memakan padi yang ditanam oleh petani. Ketika ekosistem alam ini dirusak oleh manusia, satu mata rantai akan ketika dirusak, itu kira-kira putarannya ikut rusak semuanya apa enggak itu apa Oyan? Iya. Tuh. Ikut berdampak gara-gara ada maaf ini dari sisi madorotnya, gara-gara ada pandemi seperti ini ternyata betapa banyak mata rantai kehidupan itu yang terputus. Pesawat nggak jalan, terus ekonomi nggak jalan, terus macam-macam lah pokoknya. Itu betapa kena dampak dari apabila manusia itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini baru manusia kalau udah dibenturin ke dalam satu keadaan yang membuat dia kalang kabut, baru nyahok. Naon nyahok Abah Adam baru nyahok itu ya kan? Oh, apa nyahok itu bahasa? Nyahok itu tahu. Baru nyahok tuh, baru ngeh. Oh, ternyata Allah melarang seperti ini, itu hikmahnya demikian toh. Hikmahnya seperti ini. Ternyata dan seterusnya. Kemarin kan viral itu pandemi COVID-19 itu kan dari Cina, terus dari provinsi Wuhan. Ternyata dianalisa di Wuhan itu ada pasar hewan yang luar biasa. Ular dikonsumsi, kelelawar dikonsumsi. Pokoknya hal-hal yang diharamkan oleh Allah, makhluk-makhluk itu dikonsumsi. Nah, lama-kelamaan Allah murka. Nah, ketika murka sudah nggak bisa dibendung lagi. Akhirnya yang satu kena dampak semuanya. Makanya di dalam surah Al-Anfal itu ada ayat
Wahai orang-orang yang beriman, silakan dibuka surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Surah keberapa? Surah Al-Anfal. Surah ke-8. Terima kasih, Bapak Adam. Silahkan dibuka surah Al-Anfal ayat yang ke-25. Halaman Al-Qur'annya 179. Halaman 179 ayat 25. Yang paling bawah tuh. Pembacanya Abah nih sekarang. Ya. Namanya Pak Lukardono. Abah Lukardono. Ya Allah. Abah Lukardono. Monggo, ini lama nggak mengudara. Jangan kalah sama Ambu. Yang kecil. Wah, dikecam nih sama Ustadz Joko ini. Mana Abah ini Ada kok Bang nggak? Adam. Ya Allah. Ayat berapa? Ayat 25. Ayat 25. Ayat 25. Surah Al-Anfal ayat 25. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Allah. Langsung ikuti saya, Abah Lukardono. Wattaqu. Dan takutlah kalian. Hati-hatilah kalian. Fitnatan. Pada satu fitnah. Satu cobaan. Satu musibah. Nah, itu fitnatan itu bisa dimaknai secara panjang lebar. Itu pokoknya sesuatu yang merugikan kepada manusia. Itu namanya fitnah. Khususnya adalah orang-orang zalim. Lanjut. La tusibanna. Yang fitnah itu tidak hanya menimpa alladzina zalamu orang-orang yang zalim minkum di antara kalian khossatan secara khusus. Nah, dari sini warga Wuhan yang melakukan kriminal terhadap makhluk Allah secara berlebihan, melampaui batas, yang kena dampaknya itu tidak hanya warga Wuhan, yakni orang Cina keseluruhan, terus pada gilirannya berdampak kepada yang lain. Nah, itu hati-hatilah terhadap satu fitnah yang tidak hanya fitnah itu menimpa satu orang yang berbuat zalim saja, yang lain nanti akan kena dampaknya. Yang lagi viral, yang lagi news itu adalah kemarin gara-gara sopirnya ABG dipacu kendaraannya menuju Jombang lebih dari 100 km per jam sambil main HP, ya kan? Terus jalan tolnya itu bukan jalan tol yang aspal tapi yang beton. Akhirnya apa? Meleng dikit, ngantem pagar, des. Itu yang zolim penumpangnya atau sopirnya? Sopirnya. Karena sopirnya itu zolim, yang lain kena dampaknya. Nah, sebaliknya apabila Ambu Susi Abah Lukardono, Ambu Dati, ketika kita berbuat baik, kebaikan itu akan beranak pinak. Contoh, Ambu Dati beli sayuran, abang tukang sayur lewat, ya kan? Bu Haji, sayur, kayak gitu. Ya, tunggu dulu bang, bentar. Nah, terus akhirnya nyamper tuh.
Bu Dati baru dapat rezeki nih. Nah, terus beli sayur habis katakanlah 40.000, ya kan? Nah, itu sisanya nih Bu Haji kembaliannya 10.000. Nah, udah Bang, buat abang aja baru dapat rezeki, alhamdulillah, ya kan? Itu kebaikan yang beranak pinak. Lalu tukang sayurnya nanti sampai di rumah ngasih uang belanja istri dan uang jajan anaknya berlebih. Akhirnya istrinya alhamdulillah tumben Bang. Nah, ada lebihan ini. Iya tadi ada Bu Haji Dati yang baik itu ngasih gitu, ya kan? Terus anaknya dibagi uang jajan lebih. Terus senang juga sampai di sekolahan anaknya orang baik akhirnya mentraktir temennya. Yuk jajan bareng yuk. Kita beli ini. Loh, Masya Allah. Kebaikan beranak pinak. Demikian juga kezoliman juga akan beranak pinak. Tuh. Bisa diterima apa Lukardono? Bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita berbuat zolim, walaupun kelihatannya kita sendiri yang berlaku zolim, tapi ingat dampaknya itu akan menimpa orang lain, sadar atau tidak sadar si pelaku zolim itu yang melakukannya. Tuh, itu sederhana. Ngantuk cuman sepersekian detik. Akan tetapi ngantuk ketika berkendara, apalagi lagi nyetir dengan kecepatan tinggi, efeknya bisa sangat luar biasa. Dampaknya akan sangat berbahaya itu. Nah, di sini betul-betul Al-Quran mengajarkan ketika orang beriman dan beramal soleh itu nggak kaleng-kaleng balasannya. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Kan sering ayat itu berulang-ulang, beriman beramal soleh, beriman beramal soleh. Seolah-olah iman dan amal soleh itu adalah dua sayap. Kita nggak bisa menuju satu tempat itu dengan hanya satu sayap. Pasti nggak bisa terbang. Seandainya terbang nanti akan miring, tidak fokus kepada tujuan. Iman dan amal soleh adalah bagaikan dua sayap burung yang akan mengantar seorang itu kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini ini ayatnya inspirasi banget ini, inspiratif ini. Kita lanjut Abah Lukardono. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, sungguh Allah, syadidul iqab, sangat keras siksanya. Masya Allah. Jadi kita betul-betul dikasih warning, diancam kalau kita melampaui batas di dalam hal kemaksiatan, kedurhakaan. Ketika kezaliman kita melampaui batas, Allah juga akan membalas kezaliman kita yang balasannya itu tidak menimpa kepada si yang berlaku zalim, akan tetapi kepada orang-orang yang tidak melakukan kesalahan. Jadi, Masya Allah, Al-Quran itu ternyata petunjuk yang sangat memuaskan, petunjuk yang sangat amazing. Jadi ketika orang itu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, Abah Lukardono, Abah Oyan, para ambu, para abah, ketika kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, otak kita itu akan cerdas nanti. Akan semakin mampu menjangkau yang tak kasat mata. Menjangkau yang apa, Abah Lukardono? Kasat mata. Tak kasat mata. Itu pemahaman terbaliknya itu kalau kita berbuat zolim, itu tidak hanya menimpa diri kita, tapi menimpa orang lain. Sebaliknya, ketika kita beramal soleh, berbuat baik kepada orang lain, kebaikan itu akan senantiasa beranak pinak. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Minum dulu Abah Lukardono, ya toh. Alhamdulillah. Ya. Saya juga mau minum nih. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Austus. Ini Ambu Dati, saya termasuk ya pemateri juga, pembawa acara juga ini. Jadi hostnya ini, alhamdulillah. Nggak ada yang nawarin sendiri ya kan? Nggak ada yang nawarin minum sendiri. Ya Allah. Kita lanjut. Ayat yang tadi kita baca.
Surah Al-Baqarah 168. Ambu Susi. Ya, Baik, Ustaz. alhamdulillah. Jadi metodologinya demikian untuk mampu memahami dan menjangkau makna Al-Qur'annya lebih jauh. Metodologi yang saya tawarkan dan sudah kita jalani dari beberapa episode adalah ketika mengartikan Al-Qur'an, mohon maaf, ikuti gaya tafsir saya. Kurang lebih demikian. Baik. Allah itu sangat sayang kepada makhluknya. Tidak hanya orang yang beriman. Walaupun mereka nggak beriman, tetap dinasehati. Wahai manusia, walaupun ente nggak beriman kepada saya, kepadaku, tapi demi kebaikanmu di dunia, jangan macam-macam. Makannya itu yang halal, yang toyiban. Kalau nggak halal dan toyiban, nanti akan ngefek pada dirimu. Sudah rugi di akhirat, malah rugi di dunia. Tuh, itu Allah sayang. Wahai manusia, ente walaupun nggak beriman nggak apa-apa, nggak masalah, tapi demi kebaikanmu tolong nih cara hidup di dunia nih makan yang halal. Nah, kira-kira demikian nih. Lanjut, Ambu Susi. Ya. Wala tattabi'u. Wala tattabi'u. Dan jangan kalian ikuti. Dan jangan kalian ikuti Khutuwatis syaitan. seperti syaitan. Langkah-langkah setan. Langkah setan. Ya. Innahu. Langkah setan ya. Ya. Innahu. Sungguh dia setan. Sungguh dia setan. Lakum. Bagi kalian. Aduun. Adalah musuh. Mubin. Yang nyata. Baik. Setelah kita diperintah untuk makan yang baik, terus perimbangannya adalah diikuti dengan perintah larangan. Setelah perintah perbuatan, kemudian perintah larangan. Nah, ini seimbang. Setelah kalian makan yang halal, jangan ikuti langkah-langkah setan. Maksudnya apa? Setan itu tidak rela kalau manusia itu mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di lebih-lebih nanti di akhirat. Jadi yang di dunia itu apa? Misalnya nih, kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Nah, minum itu kan enak tuh menurut manusia, ya kan? Tapi kalau minum-minum terus, otak kalian jadi error, wahai manusia. Nanti kalau error, ente kalkulasinya nggak beres. Kira-kira kan demikian. Ente nggak beriman kepadaku nggak masalah. Tapi yang penting ente di dunia itu minimal harus selamat, bisa menikmati dunia. Cara bisa menikmati dunia bagaimana? Nih, makanan yang halal. Terus jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesuatu yang membahayakan bagi dirimu sendiri di dunia ini, jauhi. Karena setan itu adalah musuh yang nyata. Judi. Itu judi kenapa diharamkan? Ya kan? Judi kan enak, akan tetapi akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Capek-capek kerja, terus akhirnya buat judi. Akhirnya apa? Ketika pulang ditanyain sama istri, bang, mana nih jatahnya dan segala macam. Ngeles terus. Alasan sono sini. Padahal dibuat untuk judi. Nah, ketika itu dilakukan, apa akibatnya? Akan bermasalah keluarga dan seterusnya. Jadi Allah memberikan aturan itu tak lain dan tak bukan adalah untuk kebaikan manusia. Nah, ketika manusia itu mau berbuat baik, mengarah kebaikan, setan nggak demen, setan nggak mau. Bagaimanapun caranya, gua harus goda nih yang namanya anak manusia, harus aku goda. Oke, dia nggak mencapai berbuat baik, akan tetapi minimal kebaikannya itu jangan maksimal. Seperti itu. Jadi setan itu intinya mengajak kepada kerugian.
Iya. dan tidak mau manusia itu mendapatkan kebaikan. Itu setan. Udah jelas sekali bahwa yang namanya perbuatan setan itu adalah merugikan. Dan setan itu ada dua jenis. Ada setan yang tak nampak, ada setan yang nampak. Syayatinal insi wal jin, yakni setan jin dan manusia. Makanya kita surah yang dianjurkan untuk dibaca setelah selesai sholat adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada setan yang nampak, ada setan yang enggak nampak. Kalau setan yang enggak nampak itu kelihatannya kok mudah untuk setan yang nampak ini kadang-kadang yang bikin lepek-lepek itu ya, Masya Allah. Setan yang nampak ini kadang-kadang yang menjerumuskan. Cantik santannya. Nah, itu. Benar itu. Benar sekali. Menjurus. Silakan dibuka itu tentang masalah syayatinal insi wal jins. Surah, ya Allah, kita baca dulu. Kita harus waspada terhadap jebakan-jebakan setan. Jebakan-jebakan setan. Abah Oyan. Ya, ini habis ini Abah Oyan. Stok yang berikutnya Abah Hadiat. Ya, terima kasih. Sama Ambu. Ya, harus seperti itu. Saya kompor-komporin memang itu, ya kan? Jangan sampai kalah dengan para ambu. Kelihatannya kok agak memandang sebelah mata nih Ustaz Joko kepada para abah. Harusnya emosi dong. Wah, kapan aku baca. Harus seperti itu. Harus ada ghirah, ada gengsi lah para kaum Adam ini. Silakan surah Al-An'am ayat yang ke-112. Surah ke-6 ayat 112. Pas di juz 8 halaman 142. Halaman 142 ayat 112. Abah Oyan, wa kadzalika ja'alna, baris ketiga dari atas. Silakan Abah Oyan dibaca, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin. Aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi. Mana tuh itu nggak kelihatan. Wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Baik, kita baca Abah Oyan. Siap. Wa kadzalika. Wa kadzalika. Dan demikianlah. Dan demikianlah. Ja'alna, kami jadikan. Ja'alna, kami jadikan. Likulli nabiyyin. Likulli nabiyyin. Bagi setiap nabi. Bagi setiap nabi. Aduwan. Aduwan. Ada musuh. Ada musuh. Syayatinal insi. Syayatinal insi.
berupa setan-setan jenis manusia, berupa setan-setan jenis manusia, wal jinni dan setan jin. wal jinni dan setan jin. Baik. Jadi kalau kita mengkaji Al-Qur'an, kadang kita perlu untuk menganalisa secara bahasa, secara linguistik. Setan itu apa sih? Setan itu secara bahasa adalah makhluk yang menjauhkan dari Allah. Nah, jadi setan itu adalah makhluk yang menjauhkan diri dari Allah. Setiap ada makhluk yang menjauhkan diri dari Allah itu namanya setan. Demikian juga perbuatan. Perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah itu adalah perbuatan setan. Nah, pelakunya itu ada yang nampak, yang enggak nampak dinamakan jin, yang nampak itu namanya al-insi, manusia. Jadi Al-insi. Masya. Jadi kita analisa secara linguistik dulu. Jadi biar kita tidak terpaku, terjebak kepada wah setan itu makhluk yang kayak gini-gini. Iya itu. Akan tetapi secara bahasa, setan itu adalah makhluk yang menjauhkan diri dari yang namanya manusia. Dari Allah. Dari Allah. Dari Allah. Tuh. Jadi setiap nabi itu punya musuh. Musuh yang nampak seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu dan para abu-abu yang jahat itu di zaman Rasulullah. Terus juga ada setan yang nggak nampak. Setan yang nggak nampak itu ada dalam diri kita yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan nggak nampak nih, ya kan? Nah, hawa nafsu kalau baik itu berarti dibolehkan oleh Allah. Tapi hawa nafsu yang tidak baik itu bisa mengarahkan kepada manusia menjauh dari Allah. Itu berarti adalah perbuatan setan. Segala sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaan mereka itu apa? Abah Oyan, lanjut. Yuhi. Nanti Yuhi. syaitan ilah. Sekali lagi. Yuhi. Yuhi. Yang musuh itu membisikkan. Yang musuh itu membisikkan. Kejahatan. Kejahatan. Jadi yang namanya bisik itu sangat halus itu. Ba'duhum. Sebagian mereka. Ila ba'din. Kepada sebagian yang lain. Zukhrufal qawli. Tipuan perkataan. Jadi maksudnya adalah perkataan indah yang dipalsukan. Bahasa pojok kampungnya kamuflase. Nah untuk kamuflase itu ya kan kelihatannya ya kan Masya Allah. Jadi agama itu dikemas dengan bahasa yang weleh-weleh lah, yang muluk-muluk dan segala macam. Intinya itu apa? Baru-baru ini kan viral itu yang dikecam oleh beberapa ustadz kondang nasional bahwa mengatakan bahwa agama Islam itu belum sempurna katanya. Itu sudah blunder itu. Dikatakan seperti ini. Masa orang akhir ucapannya ketika meninggal itu la ilaha illallah masuk surga. Nah, terus dia mungkin memahami Al-Qur'an itu dengan otak dan hawa nafsunya. Menurut pemahaman saya, mohon maaf. Orang itu bisa mendapatkan kebaikan dan terjerumus ke dalam kerugian sekarang itu tidak hanya dengan mulut, dengan tangan aja bisa terjerumus ke dalam kerugian. Contoh misalnya, ini ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu kullu sulama bani Adam, setiap anggota anak manusia,
setiap anggota tubuh fisik manusia itu yang terdiri dari 360 ruas, terdiri dari 360 ya persendian, itu mereka berwasiat kepada mulut, kepada lisan. Wahai lisan, hati-hatilah engkau, karena kami selamat dan kami terjerumus ke dalam neraka gara-gara mulutmu. Makanya ada ungkapan mulutmu harimau. Betapa banyak pernyataan-pernyataan, kata-kata yang bikin heboh, yang merugikan kepada yang mengatakannya. Nah, kemudian si orang yang katanya ini ahli agama yang kemarin diundang sempat viral menyatakan bahwa masa orang yang akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah terus masuk surga, nggak masuk akal katanya. Loh, masya Allah, ini adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu secara tidak langsung kan mendustakan, nggak percaya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kemudian saya itu agak sedikit mengikuti apa background pendidikannya. Oh, ternyata dia S1-nya di Mesir itu sastra, terus melanjutkan pendidikan di Eropa dan segala macam. Terus saya pelajari nggak ada urusannya dengan tafsir. Lah tiba-tiba ngomong tafsir dengan background ahli sastra, ya nggak nyambung. Ya kan, ahli sastra itu tingkat khayalannya tinggi apa enggak, Bang Hoyan? Iya, seni. Iya, khayalannya tinggi sastra itu. Nah, sementara Al-Quran itu penafsirannya nggak boleh pakai imajinasi, harus menggunakan hati, menggunakan tafsiran para sahabat, generasi tabi'in. Bolehlah kita mengembangkan sedikit penafsiran, tapi tetap dalam bingkai tafsir yang benar. Nah, ini kemarin kan parah banget itu. Masa dengan kata-kata saya dalam hati astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya kan? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Mereka satu sama setan itu membisikkan kepada sebagian yang lain itu kata-kata yang dikamuflase, tipuan perkataan. Kelihatannya dikemas dengan bahasa-bahasa yang muluk-muluk itu. Bahasa Jawanya itu yang bahasa yang dakik-dakik kayak itu. Bahasa-bahasa intelektual yang melambung tinggi, tapi intinya itu apa? Intinya itu apa? Nah, agama Islam itu sudah sempurna. Jelas-jelas ayatnya, al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum. Pada hari ini, yakni ketika diwaca, ayat ini diturunkan ketika Rasulullah diwaca, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Sudah jelas disempurnakan agama Islam itu oleh Allah. Sempurna dalam arti adalah hukum-hukumnya. Kok mengatakan ada orang yang bergerak kiai haji sudah belajar ke Mesir terus ke Eropa ngomong agama Islam tidak sempurna? Dari mana dia mengartikan hal seperti itu? Nah, ini kalau kajian akademis itu kan diberondong dengan berbagai pertanyaan. Nah, di sini kita harus pahami ayat ini bahwa setan itu sifatnya adalah menipu, menjerumuskan manusia dengan perkataan yang dikamuflase. Seolah-olah keren akan tetapi adalah menyesatkan. Kira-kira sampai di sini setuju apa enggak nih, Abah Hoyan nih? Setuju. Bahasa Sundanya ngabako. Naon ya ngabako ya kan? Ada. Masya Allah. Maaf bukan apa-apa. Mending kita ngaji kayak gini aja deh, kelutuk-kelutuk. Yang penting dapat terjemahnya benar. Terus saya juga referensinya menggunakan tafsir-tafsir yang muktabar, tafsir-tafsir yang otoritatif, yang diakui. Nggak usah saya nafsirin kemana-mana. Ya, sedikit mungkin saya mengembangkan pemahaman dari saya baca tafsir, oke lah. Akan tetapi kan masih dalam koridor saya mentafsirkan Al-Quran itu adalah membaca penjelasan para ulama, bukan dengan pikiran saya. Kalau dengan pikiran saya sendiri, apalagi menyangkut masalah keyakinan atau akidah, wah berbahaya itu, berbahaya sekali itu. Kalau kita main di masalah sains itu nggak masalah.
Al-Quran misalnya menyinggung masalah sains, ilmu pengetahuan, kita ikut nimbrung, nggak ada masalah karena tidak ada masalah keyakinan. Tapi kalau masalah keyakinan, bahaya sekali, bahaya sekali. Terus kemarin menyampaikan sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan Yahudi, Nasrani, Sabi'in, pokoknya mereka beramal soleh, nanti akan masuk surga katanya. Lu ntar dulu, tafsirnya itu tafsir asal jeplak aja. Lihat dulu tafsir para ulama, kurang lebih demikian. Baik, kita lanjut Abah Oyan. Ya. Walau sya'a. Walau sya'a. Dan sekiranya berkehendak. Dan sekiranya berkehendak. Rabbuka. Rabbuka. Tuhanmu. Tuhanmu. Ma fa'aluhu. Ma fa'aluhu. Mereka tidak akan mengerjakan. Mereka tidak akan mengerjakan. Bisikan tersebut. Bisikan tersebut. Fadharhum. Fadharhum. Maka biarkanlah mereka. Maka biarkanlah mereka. Wama dan apapun. Wama dan apapun. Yaftarun. Yaftarun. Yang mereka dustakan. Yang mereka dustakan. Yang mereka ada-adakan. Yang mereka ada-adakan. Nah, ini. Jadi memang banyak ayat-ayat itu yang mensinyalir ada orang pinter tapi keblinger. Ada orang pinter tapi apa? Keblinger. Keblinger. Jadi ada ungkapan, saya pernah baca satu kitab seperti ini Abah Hoyan. Orang kaya itu akan terobsesi dengan kekayaannya untuk menambah kekayaannya. Seorang pejabat itu akan terobsesi untuk lebih jabatannya lebih tinggi lagi. Nah, orang pinter itu terobsesi dengan kepintarannya. Bahasa Arabnya seperti ini, saya masih ingat. Ladzatul alim bi ilmihi. Nikmatnya orang berilmu itu dengan ilmunya. Wa ladzatul ghani bi ghinahu. Dan nikmatnya orang kaya itu adalah menikmati kekayaannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk kalau kita kembangkan, orang yang pinter itu merasa nikmat dengan kepintarannya. Dia tidak menyadari bahwa pinter dan tidak pinter, dia berpengetahuan itu adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu ungkapan malaikat, maha suci engkau ya Allah. Ma'ilma lana, la ilma lana, kami tidak punya ilmu sama sekali illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguh engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, kalau orang tidak sadar bahwa dia pintar itu anugerah dari Allah, nanti yang bermain adalah egonya. Yang bermain apanya? Egonya. Egonya. Jadi egonya itu merasa aku paling pintar. Itu saya amati dari segi psikologinya itu. Saya khatam ngaji kitab tasawuf Ihya Ulumuddin itu saya khatam 2 kali ya Pak Hoyan. Alhamdulillah. Di pesantren saya ngaji kitabnya karya Imam Ghazali itu khatam 2 kali. Jadi bisikan atau tipuan-tipuan manusia itu saya agak sedikit paham. Oh, kalau orang ahli ibadah tipuannya di mana? Oh, kalau orang kaya tipuannya di mana? Orang seperti saya ini, penyampai ilmu agama seperti Joko ini, tipuannya di mana? Makanya saya nggak mau tertipu. Beneran Pak Cecep. Oh, jangan dikira saya nggak ada tipuannya. Tipuannya yang berasa kan saya sendiri Pak Cecep ya kan? Iya betul. Ayo. Nah, masalahnya gara-gara dia minim pengetahuan, dia akan tertipu. Maka dari itu jangan berhenti untuk iqra, untuk terus belajar dan belajar sampai Allah memanggil kita dalam keadaan orang yang dalam proses belajar. Ya, jadi dia nggak sadar bahwa dia tertipu dengan pengetahuannya, merasa gara-gara sudah S1-nya di Mesir, terus S2-nya di katakanlah di Eropa, di London jurusan ini, sehingga seolah-olah punya otoritas, dia mentafsirkan, menjelaskan Al-Qur'annya semaunya sendiri tanpa ada metodologi, referensi, cara mentafsirkan Al-Qur'an yang benar. Fatal itu akibatnya. Makanya ada ungkapan akan datang satu zaman bahwa
di zaman umatku nanti adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan, akan tetapi mereka berfatwa. Pada gilirannya fadallu wa yudillu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Nah, kajiannya masih agak nyambung tadi sama apa yang dibaca oleh Abah Lukardono. Orang itu kalau berbuat zolim terhadap dirinya sendiri, pada gilanya kezolimannya akan berdampak pada orang lain. Nah, kalau sopir sih mungkin satu mobil, tapi kalau pengetahuan, keyakinan disebarkan, itu dampaknya kayak apa bahayanya itu? Betul. Itu dampaknya berbahaya sekali. Dampaknya sangat berbahaya sekali. Kalau kita ngaji seperti ini, saya betul-betul ini maaf, bukan berarti saya belagu, saya apa nih Abah Cecep ya. Ini di meja saya itu ada tumpukan tafsir ini. Ada mungkin 10 tafsir itu yang saya turunkan ketika setiap saya ngaji ngaji Zoom ini. Kenapa? Saya khawatir saya itu menjelaskan Al-Quran menurut pikiran saya sendiri. Makanya ketika pada kalimat ini saya nanti mengutip tafsir ini. Terus pada kalimat ini saya mengutip tafsir ini. Mungkin dari situ saya sedikit mengembangkan. Seperti tadi mikroba. Saya nggak tahu, terus saya nanya sama Abah Oyan. Jadi kita ngajinya adalah sifatnya diskusi, belajar bersama. Tidak ada yang lebih pintar dari kita, tidak ada yang bodoh di antara kita, sama-sama belajar. Kurang lebih demikian. Abah Oyan? Bahasa Inggrisnya learning by doing. Masya Allah. Itu mah kita aki-aki, Mbak Adam. Masya Allah. Aki-aki kita mah. Sama aki-aki. Abah Adam, saya sebenarnya tertarik bahasa itu mulai dari dulu, tapi masalahnya saya mengucapkannya agak-agak sulit itu. Learning by Doing. Wah, Masya Allah. Saya takut kepleset, tapi keren itu. Tapi keren. Gua demen tuh ungkapan itu. Wih, Masya Allah. Tuh Abah Oyan ya. Ini orang pinter itu tingkat resikonya, tingkat terjebaknya pada kesesatan itu tidak kasat mata, akan tetapi dibisikkan perkataan yang menipu Oleh setan. terjerumus oleh setan. Jadi oleh hawa nafsunya. Wah, gua kan ahli ini nih. Gua harus ngomentari masalah ini padahal dia bukan ahli dalam bidang tersebut. Dipaksakan. Akhirnya apa? Gara nuruti hawa nafsu, ingin viral, ingin macam-macam lah mungkin motivasinya. Nah, pada gilirannya kepleset dia. Ternyata mengendalikan hawa nafsu itu Abah Lukardono nggak mudah. Mengendalikan hawa nafsu itu sangat sulit. Kita, Masya Allah, nih Abah Lukardono ya, ini saya cerita dikit lah, ini saya curhat lah, curhat, Abah Cecep, saya itu ditawarin untuk masuk ke satu lembaga dakwah di salah satu organisasi besar lah. Nah, kemudian saya punya murid ngaji sama saya, nah murid saya itu minta izin untuk ikut pelatihan dakwah, ya udah deh, saya ACC. Nah, kemudian dua-duanya ini berangkat. Ternyata ketika dites untuk lomba pidato, dua-duanya itu meraih gelar juara 1-2. Terus saya mikir, Ustadz, alhamdulillah kita kemarin ikut diklat pelatihan 3 bulan, dapat juara 1-2. Terus saya mikir, itu baru muridnya yang berangkat. Bagaimana kalau gurunya yang berangkat? Ini mohon maaf. Terus akhirnya saya mikir lagi nih, masa saya ngajarnya cuma anak-anak mulu, anak yatim duafa, ya kan? Kelihatannya Joko kan nggak keren kan kayak gitu. Kelihatannya Joko nggak keren. Tapi kalau ikut pelatihan dakwah itu Abah Lukardono, ini kan Jakarta nih, mohon maaf nih. Sekali ceramah amplopnya jelas, ya kan? Nah, terus saya mikir-mikir itu. Terus saya mikir-mikir. Loh, terus kalau nanti saya semakin sering diundang, otomatis kan semakin viral nih. Lah, lalu yang ngajar anak yatim duafa itu siapa? Terus nurani saya itu tergerak itu. Ya Allah, ternyata jebakan hawa nafsu itu sangat-sangat halus itu. Sangat-sangat halus. Nah, terus saya mikir juga. Ambu Ima, saya mikir seperti ini. Lagian kalau saya ceramah itu untungnya
kebaikannya berapa persen sih? Paling terus diketawain, terus lucu, wah Ustadz Joko hebat kan kayak gitu. Terus pulang dapat amplop, dapat bingkisan, tapi ilmunya nggak jelas. Tapi giliran saya ngajar anak-anak, alhamdulillah besok malam itu Ambu Imas ya, kita syukuran khataman juz 27. Jadi juz 27 itu ada kita pelajari sampai setahun. Saya tiap malam itu ngajarin 2-3 ayat, 2-3 baris. Wadzariyati dzarwa, terus diikuti wadzariyati dzarwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra. Masya Allah, itu diikuti terus. Saya mikir-mikir betapa mereka kalau saya ajarin tulus ikhlas untuk menerima. Mau kadang saya marahin, ya tetap aja tulus ikhlas. Nih kalau saya diundang, mungkin yang terjadi dari saya itu adalah kamuflase, ya kan? Asal Bapak senang aja, ya kan? Jadi materinya nurutin apa namanya? Maunya pesanan. Permintaan. Jadi maaf nih ya, bukan apa-apa nih ya, bukan apa-apa nih, Abah Adam, para abah, para ambu. Saya benar-benar melihat dengan kacamata yang jernih dari hati nurani dan pikiran saya yang ulul albab. Insya Allah kajian Azumiyah itu betul-betul jempol. Amin. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak macam-macam lah. Belajar Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an. Orang kalau membaca Al-Qur'an rasakan sendiri, hati semakin lembut apa enggak? Lembut, semakin tenang. Lembut, mampu melihat segala sesuatu itu dengan proporsional, objektif. Tidak ditunggangi oleh hawa nafsu. Belajar. Ini mohon maaf, banyak kajian Azumiyah akan tetapi kelihatannya menampilkan sesuatu yang wah. Menampilkan, tapi maaf nih, tapi kelihatan ya biasa-biasa aja. Kajian Azumiyah ada Ustadz Dani, terus kajian tafsir kita kelihatannya sederhana, tapi jempol. Jempolnya dua. Jatuh. Insya Allah. Boleh makan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi benar-benar kita ngajinya nggak pakai hawa nafsu, seadanya. Saya kan sering itu setiap 2 minggu, seminggu sekali, seminggu 2 kali di WA sama Abah Adam itu. Pak Ustadz Joko besok temanya apa? Bingung lagi saya ditanya sama Abah Adam. Temanya apa? Wah, temanya episode kedua aja Abah Adam. Temanya sama akan tetapi bagian kedua kan. Ayo coba bayangkan. Satu tema itu kadang dibahas dua kali. Ya. Ya Allah. Nggak Netizen mulu-mulu. langit, Pak Ustadz. Buat teman Lebih. tuh. Subscribernya Netizennya itu langit. subscriber langit. Ya Allah. Ya, jadi orang kalau sudah pinter itu godaannya nggak kasat mata, akan tetapi adalah hawa Nafsu. membisikkan kayak gini aja kamu, kayak gini aja. Oh, lama-lama terjerumus. Kalau kita nggak mendapatkan pertolongan dari Allah, lewat itu. Bener, lewat itu. Alhamdulillah Abah Oyan, saya dulu agak sedikit mendalami tentang kajian tasawuf sehingga saya itu merasakan betul. Nah, ini suara hawa nafsu apa suara hati ini? Ini suara hawa nafsu apa suara hati ini? Saya senantiasa alhamdulillah bermuhasabah, introspeksi diri saya sendiri demikian. Oh, jangan dilakukan ini kok. Ini adalah motivasinya ingin tenar, motivasinya adalah karena ingin fulus, ingin harta. Jangan engkau turuti. Nanti kamu akan merasakan kerugian. Mudah-mudahan dari kajian Al-Qur'an yang kita kaji pada malam hari ini kita diselamatkan oleh Allah dari zukhrufal qauli ghurura, tipuan perkataan, tipuan hawa nafsu. Demikian Abah Adam, Ambu Susi, walaupun 1 ayat tapi ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Ya Abah Hoyan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Susi, terima Boleh, kasih. Pak Adam, boleh saya nambahkan dikit? Silakan. Hubungannya dengan tadi. Silakan. Saya membaca di buku tasawuf Pak Ustadz, itu bahwa manusia ini ada 2 golongan katanya. Ya. Satu golongan yang knowers itu yang mengetahui, yang tadi Pak Ustadz katakan, mereka yang merasa pintar dan sebagainya, sehingga memaksakan diri untuk semua orang sesuai dengan pendapatnya. Nah itu. Dan dia tidak mau belajar.
Kemudian kelompok yang kedua adalah learners. Nah, kita ini santri-santri ini adalah kita yang suka belajar dan kita akan menerima setiap pelajaran yang bisa kita terima tanpa kita harus mengadang-adakan atau merasa pintar begitu, Pak. Betul. Itulah kata ada di buku Obrolan Tasawuf dari Syekh dari Turki yang ada di Amerika. Terima Masya kasih. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang sufi yang di Amerika itu sekarang ada yang sering ke Indonesia itu mungkin itu termasuk mursyid Thariqah juga itu Syekh siapa itu? Apa namanya? Hisham Kabani mungkin itu. Syekh Kalau Hisham saya Kabani. baca Fraser, Syekh Fraser. Syekh Fraser. Masya Allah. Ajib Fraser. Luar biasa Pak Adam. Jadi kalau di Amerika itu nggak masuk kajian tasawuf sufistik, nggak bakalan sulit kelihatannya. Kenapa? Orang Amerika itu nalarnya sudah tinggi, instingnya udah tinggi. Jadi kenapa tasawuf itu di New York majelis-majelis zikir? Kenapa? Karena mereka itu pikiran dan instingnya itu tinggi. Jadi ngena sekali itu yang namanya zikir itu. Sehingga kata-kata bijaknya itu knower dan learner. Learners, ya. Learners, pendengar yang setia. Ada ungkapan seperti ini. Idza kunta muta'alliman, apabila Anda senantiasa belajar, maka Anda akan menjadi orang yang pandai. Apabila Anda tidak belajar, itu kata-kata hikmahnya itu soro jahilan. Seketika itu Anda menjadi orang jahil, kata itu. Idza kunta lam tata'alam, jikalau Anda tidak mau belajar, sirta jahilan. Seketika itu langsung jadi bodoh. Jadi orang yang egonya tinggi, orang yang nggak mau belajar, hakikatnya itu langsung jadi bodoh. Itu kaitannya kan itu tadi, melawan hawa nafsu. Nafsunya nggak kelihatan. Terima kasih Abah Oyan. Terima kasih Abah Oyan. Terima kasih Bang Adam. Ya, Pak Oyan, terima kasih. Baik, ada yang mau berdiskusi, menanyakan, silahkan. Ada? Cukup? Ambu Imas biasanya? Kelihatannya cukup, Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, kita tutup saja dengan doa. Juga kita doakan kesembuhannya Ibu Endang SY. Oh, Masya Allah. Ya, supaya dia mau hajat, supaya juga lancar hajatnya. Amin. Terima kasih Abah Adam, jamaah Azmiyah, para ambu, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendoakan saudara-saudara kita apapun yang dihadapi, mudah-mudahan bisa dilewati, mudah-mudahan bisa mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang sangat kami cintai. Jadikanlah kami ya Allah generasi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami, walaupun orang tua kami sudah tiada ya Allah, meninggalkan kami ya Allah. Jadikanlah kami senantiasa tidak lupa untuk mendoakan beliau-beliau ya Allah, karena doa dari kami untuk kedua orang tua kami adalah sebagai tanda bakti kami kepada orang tua ya Allah. Dengan bakti kami kepada orang tua, jadikan pula anak keturunan kami berbakti kepada kami ya Allah, dengan berbakti secara ikhlas, mengikuti perintahmu ya Allah. Dan juga ampuni keluarga kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Berikanlah manfaat terhadap ilmu yang telah kami pelajari. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat kepada kami, ya Allah. Manfaat bagi agama kami, bagi dunia kami, bagi akhirat kami. Ya Allah yang maha mendengar segala doa, yang maha mengetahui segala isi hati kami, ya Allah. Engkau maha mengetahui apa yang kami butuhkan. Engkau maha mengetahui apa yang kami hadapi, ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk melewatinya, ya Allah. Berikanlah kami jalan keluar untuk menyelesaikannya, sehingga kami mendapatkan ridha-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang dekat dengan Al-Quran, beramal solih, beramal yang mendapatkan ridha-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ada saudara-saudara kami yang kurang sehat, berikanlah ketabahan, kesabaran, berikanlah segera kesehatan untuk saudara-saudara kami, ya Allah, khususnya Ambu Endang dan saudara-saudara kami yang lain. Kami yakin dan kami tulus ikhlas mendoakan kepada saudara kami akan didoakan juga oleh para malaikat. Sementara malaikat adalah makhluk-Mu yang senantiasa Engkau kabulkan doanya, ya Allah. Rabbana, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz.